مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan terakhir kita telah membaca keterangan dari Al-Imam Ibnu Juma'ah rahimahullah dalam kitab Tadhkiratus Sami' atau Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Al-Imam Ibnu Juma'ah rahimahullah beliau mengatakan wal yajtahid ala ayyakuna syekhu mimman lahu 'alal ulumi syar'iyyah tamamul ittila' atau tamamal ittila'. Khobar dia, khobar dari kana ya. Hendaklah bersungguh-sungguh seorang thalib tersebut untuk belajar pada seorang syekh yang dia termasuk golongan orang-orang yang memiliki wawasan yang luas atau telaa yang luas terhadap ilmu syar'i. Maksudnya apa? Hendaknya seorang santri, seorang thalib belajar ke guru yang betul-betul wawasannya luas. Walahu ma'aman yusaku bihi min masyayikh asrihi kasratu ibahthin wa tulu ijtima'in, dan wali syekh tersebut dan syekh tersebut bersama dengan orang-orang yang terpercaya dari kalangan ulama-ulama masanya, dia dikenal sebagai orang yang kasratu bahthin wa tulu ijtima', dikenal dari orang yang banyak bahasnya, banyak ijtima', ngumpul dengan masyayikh, dengan guru. Jelas ya? Jadi seorang thalibul ilmi cari guru yang mumpuni, yang luas wawasannya, banyak pengetahuannya. Antum kalau punya guru yang luas pengetahuannya, wawasannya luas, itu akan berkembang. Ana ambil contoh satu saja, satu poin saja contoh. Misalkan seorang thalibul ilmi belajar ke guru yang mohon maaf, gurunya saja tidak ngerti apa tingkatan-tingkatan buku yang harus dipelajari, atau gurunya tidak kenal ulama-ulama yang kemana murid ini harus diarahkan, itu wawasan antum tidak akan berkembang. Alhamdulillah kita dulu ketemu guru-guru yang luar biasa. Kita dulu belajar di Yaman, luar biasa, dikenalkan sama Syekh Abdurrahman, dikenalkan Syekh Ubaid, Syekh Rabi'. Bukan sekali dua kali beliau di daras menceritakan kunjungan beliau ke Syekh Rabi', ke Syekh Ubaid ya. Istifadah beliau dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan yang semisalnya. Sehingga walaupun kita belajarnya di Yaman, kita dikenalkan dengan masyayikh para ulama dunia. Bukan ibarat kata dalam tempurung. Bahkan mungkin sebagian orang itu buku yang mau dipelajari ya pun tidak tahu dia tahapan apa yang harus dipelajari bagi seorang thalibul ilmi ketika belajar ilmu nahwu, ketika belajar ilmu bahasa Arab, ketika belajar ilmu ushul fikih. Maka hendaklah seorang thalibul ilmi belajar ke guru yang tamamal ittila', luas wawasannya. Jadi bukan cuma sekedar nyantri, ada ustadz bisa baca kitab. Bukan seperti itu saja. Tapi antum kalau mau cari guru, cari guru-guru yang betul mumpuni, punya wawasan luas, yang bisa membuat wawasan antum itu tadi berkembang. Ana ambil contoh misalkan seseorang yang kuliah umum, dia belajar dengan seorang dosen yang dosen tadi luar biasa jam terbangnya. Luar negeri, bukan lagi dalam negeri atau dalam kota. Dia jam terbangnya luar biasa. Antum akan dapat wawasan dari hasil pengalaman hidup dia,
dari hasil pengkajian dia, dari hasil riset yang dia lakukan, antum akan mendapatkan ilmu yang mungkin tidak didapatkan dari dosen, dari guru yang dibawa orang tersebut. Ini poin terpenting. Jadi belajarlah ke guru, ke masyayikh yang luas wawasannya. Contoh misalkan, kalau di Yaman, di mana? Tidak diragukan lagi. Orang-orang yang belajar di Darul Hadis Fiyush, khususnya di Fiyush ya, itu wawasannya lebih luas menurut ana pribadi dibandingkan di markiz yang lain. Kenapa? Karena masyayikh yang ada di sana, masyayikh yang banyak interaksi dengan orang-orang luar. Berbeda dengan masyayikh yang cuman duduk di markisnya saja, tidak ada interaksi dengan luaran, atau mungkin jarang safar. Antum akan dapat faedah, namun mungkin wawasan-wawasan yang suatu saat antum butuhkan tidak antum dapatkan. Sebagai contoh, dulu kita punya guru, punya ustadz yang dia punya jadwal safar, punya kajian-kajian di luar, sehingga dia suka cerita. Di sini ada Ustadz Fulan, di sini ada Ustadz Alan, di sini ada Ustadz Fulan. Sehingga ketika kita safar, kita tuh tahu. Kayak ketika anak safar ke Bandung, ketemu, Masya Allah, ketemu Ustadz Munzir. Anak bilang, anak belum pernah Ustadz ketemu antum ini, tapi anak udah pernah dengar nama antum sering dari guru anak. Ya, kata beliau, dulu kalau beliau sering kesini. Dengan masyayikh juga sama. Kita punya guru yang Masya Allah dulu, ya semoga Allah SWT berikan taufik dan hidayah kepada beliau. Kalau beliau safar, misalkan umroh, beliau suka kunjung ke masyayikh Fulan, Syekh Alan. Sehingga ketika kita safar pun kita tahu, oh di sini ada syekh, di sini ada syekh. Berbeda dengan belajar dengan orang yang ya bukan yang merendahkan ilmu, yang cuma wawasannya kurang, maka akan terbatas juga pengetahuan dan wawasan yang akan kita dapatkan. Nah, ini titik poin penting. Ya. Kemudian la mimman akhadha min an butunil awraq. Jangan ngambil dari orang yang belajarnya hanya dari butunil awraq, dari lembaran-lembaran kertas. Walam yu'raf bi suhbatil masyayikh al-hudzak, serta tidak dikenal belajar di sisi para ulama, para masyayikh yang al-hudzak, yang pintar-pintar, yang pandai-pandai. Jelas? Ini adab dan anjuran bagi seorang talibul ilmi. Idealisnya bagi seseorang ketika mau cari guru, carilah guru yang bisa menaikkan, meningkatkan wawasan dan pengetahuan antum. Jadi jangan cuma sekedar mondok, pilih pondok pesantren, saya mondok, enggak. Ya, tapi ini juga diantara metode cari tempat-tempat yang Masya Allah ustadz atau syekh tersebut punya wawasan yang luas dalam seputar dakwah. Ketika antum belajar ke guru tadi yang dia punya wawasan luas, maka akan membentuk pemahaman dan wawasan-wawasan antum yang luas, akan membuat terbuka. Ya. Apa kaidahnya? Kata sebagian salaf, wa anta la ta'rif idza aradta an ta'rif khata'a syekhi fajalis al-akhar. Engkau kalau ingin tahu kesalahan gurumu, fajalis al-akhar, engkau duduk ke guru yang lain. Ya. Duduk atau belajar ke guru yang lain. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, man tafaqqaha min butunil kutub dhayya'al ahkam. Barang siapa yang tafaqqah, ya, barang siapa yang belajar dari lembaran-lembaran kertas, walam yu'raf bi suhbatil masyayikh al-hudzak, serta tidak dikenal belajarnya hanya dari butunil awraq, dari lembaran-lembaran kertas. Walam yu'raf bi suhbatil masyayikh al-hudzak, serta tidak dikenal belajarnya hanya dari butunil awraq, dari lembaran-lembaran kertas. Barang siapa yang
belajar dari lembaran-lembaran kitab saja, dhayya'al ahkam, maka dia akan menyanyiakan ahkam, akan menyanyiakan apa? Hukum-hukum yang ada. Karena tidak akan bisa seseorang itu belajar dari buku. Antum akan menghukumi sesuatu itu berdasarkan antum yang antum dapat dari buku tadi tersebut, padahal hakikatnya tidak seperti itu pemahaman yang ada kadang. Wa kana ba'dhum yaqul min a'dhamil baliyah tamasyayakh as-sahifah. Min a'dhamil baliyah, termasuk musibah yang paling besar, tamasyayukh as-sahifah, ya, terangkatnya lembaran itu menjadi guru, ya, tamasyayakh, ya, terangkatnya, tersyihkannya bahasa kitanya, ikut wazan tafa'ala, tamasyayakh, ya, tamasyayakh, ya, tamasyayukh. Min a'dhamil baliyah, termasuk musibah yang paling besar, tamasyayukh as-sahifah, tersyihkannya sahifah, lembaran. Ai alladzina ta'allamu minas suhuf, yaitu orang-orang yang belajar dari guru. Wa qad yaftahu Allahu 'ala ba'dil ulama, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala bukakan pemahaman kepada sebagian para ulama, fa yata'allamu minal kutub katsiran, dia banyak belajar dari buku-buku tersebut, wa yabruz fil ilmi, serta menonjol pada bidang ilmu, wa hadza qalil, dan ini sedikit. Kaidahnya apa ya ikhwan belajar? Nah, kaidahnya ya ikhwan belajarnya sebagaimana yang disebutkan juga di sini, wal akhdhu 'anil masyayikh wal aqdam wal afdal bila niza'. Belajar langsung dari masyayikh, dari guru, itulah yang lebih didahulukan, lebih afdal, tanpa diperselisihkan lagi, jelas. Sehingga bagaimana belajar yang tepat? Belajar yang tepat ada dua metode, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Metode yang pertama, metode talaqi, tariqatut talaqi syafawiyan, belajar talaqi langsung dari guru, duduk di majelis ilmu. Yang kedua, tariqatul qiraah, dengan cara membaca dari buku-buku yang ada. Dua perkara ini tidak bisa terlepaskan satu sama lainnya. Dia harus connect satu sama lain. Seseorang belajar dari guru, iya, ya, belajar langsung duduk di majelis, dan demikian juga dia harus meluangkan waktu untuk istifadah, untuk membaca, untuk qiraah. Tidak boleh seseorang hanya belajar di guru saja tanpa ada membaca. Kalau kata orang Indonesia apa? Rajin membaca, pangkal pandai. Juga tidak diperbolehkan bagi dia hanya membaca saja, tidak mendatangi majelis guru. Jadi dua-duanya harus ada, sehingga seorang thalibul ilmi perlu banyak membaca juga. Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, beliau menyebutkan beliau lebih banyak istifadah dari kitab. Ya, lebih banyak istifadah dari kitab. Tapi apakah Syekh Muqbil tidak ada guru? Hah? Ada guru tidak? Ada guru beliau. Beliau belajar di Jamiah Islamiyah, beliau belajar di Saudi Arabia. Namun banyak istifadah beliau dari buku. Beliau baca juga.
Tidak cukup ya ikhwan. Kadang guru itu cuman berapa sih waktu dia ngajar? Apakah bisa 24 ngajarin antum? 24 jam? Tidak bisa. Sehingga harus ada waktu-waktu antum membaca juga, mengembangkan, namanya tanmiyah, pengembangan ilmu, tanmiyatul malakah. Ilmu yang antum dapat dari guru tersebut perlu antum kembangkan dengan cara antum membaca, antum memahami, antum latih. Banyak buku-buku seperti buku-buku yang ada ini tadi, antum latih, antum baca, antum latih. Benar nggak bacaan antum, benar nggak pemahaman antum. Kalau cuma antum sekedar duduk di majelis, nggak akan berkembang, nggak akan berkembang. Nggak semuanya yang bisa ilmu itu bisa disampaikan oleh guru. Terkadang kita sendiri perlu untuk belajar, perlu untuk membaca, perlu untuk mutalaah. Demikian Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau banyak mutalaah. Ya, banyak mutalaah. Wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ay yaqra'al Qur'an ratban kama unzil falyaqra'hu ala qiraati ibni ummi abdin. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man sarrahu ay yaqra'al Qur'an ratban kama unzil. Barang siapa yang senang untuk membaca Al-Quran basah sebagaimana diturunkannya, falyaqra'hu ala qiraati ibni ummi abdin, maka hendaklah dia membaca Al-Quran, mengambil Al-Quran tersebut pada sahabat Ibnu Ummi Abdin. Siapa itu kira-kira? Hah? Ibnu Mas'ud. Yakin? Ya, Ibnu Ummi Abdin. Jangan tugas antum, cek cari ya. Allah alam, mungkin Abdul Mas'ud itu siapa, antum cek cari. Rawi Ahmad. Ya. Wa bawwaba Syekh Muqbil fi kitabil ilm. Syekh Muqbil menyebutkan dalam kitabul ilm minal jami' as-sahih, ya, baban bi'anwan, ada bab judulnya apa? Thalabul ilmi minal alim al-mubarriz. Menuntut ilmu itu dari seorang alim yang mubarriz, seorang alim yang menonjol. Was-sahahu, hadis ini disahihkan oleh Syekh Muqbil, ya, pada bab ini tadi. Jadi ada hadis ini, hadis yang man sarrahu ayyaqra'al Qur'an ratban kama unzil falyaqra'u ala qiraati ibni ummi abdin. Sehingga anak Abdullah bin Mas'ud, ya, tapi dicek lagi, pastikan, takutnya salah, ya. Kok lama sekali internetnya. Wa su'ila Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hunaka ba'du talabatil ilmi yahrisu ala hudur durusi talabatil ilmi duna ayyulqiya ihtimaman bidurusil ulama. Nah, ini penting sekali. Lihat kata Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau ditanya. Pertanyaannya apa? Ya Syekh, di sana ada sebagian penuntut ilmu semangat sekali untuk menghadiri pelajaran-pelajaran para penuntut ilmu. Ya, tanpa untuk melepas adanya perhatian kepada pelajaran-pelajaran para ulama. Jadi dia semangat sekali, kalau bahasanya itu lebih semangat menghadiri pelajaran-pelajaran ustadz, ya, dibandingkan menghadiri pelajaran masyayikh. Alladzina jama'u ma lam yajma'hu talabatul ilmi. Para ulama mampu mengumpulkan sesuatu yang tidak bisa dikumpulkan oleh para penuntut ilmu. Fama taujihu fadilatikum hafizakumullah. Lantas bagaimana arahan engkau hafizakumullah? Faham? Ya.
Ini pertanyaan diajukan kepada Syekh Ibnu Utsaimin. Ya Syekh, kata beliau, kata penanya ini, ada sebagian orang semangat sekali kalau mau belajar ke majelisnya para mustafidin. Kalau kita di Yaman nyebutnya apa? Mustafidin. Ya. Kalau istilahnya ustadz-ustadz dibandingkan fawaid dari masyayikh langsung. Fa ajaba biqaulihi, Syekh menjawab, alladzi ara annal insan yanbaghi ayyatlubal ilma ala alimin nadijin. Kata beliau, menurutku seseorang itu selayaknya dia menuntut ilmu pada seorang alim nadij, seorang alim yang mateng. Nadij, mateng. Kenapa? Li'anna ba'dha talabatil ilmi yatasaddarun litadris, karena sebagian para penuntut ilmu itu tampil untuk ngajar. Fayuhaqqiqul mas'alah minal masail, sehingga dia apa? Melakukan tahqiqul mas'alah dari sekian banyak masalah, sawaun hadithiyah aw fiqhiyah aw aqadiyah, yuhaqqiquha tamaman wa yuraji' 'alaiha. Ya. Bagus sebenarnya ketika dia mentahqiq, ya, meneliti, mengkaji suatu permasalahan, baik permasalahan hadis atau permasalahan fikih atau permasalahan akidah. Sebenarnya bagus kata beliau. Wa yuraji'u 'alaiha, dia kaji, dia merajaah. Namun kata beliau, fa idza sami'un nasyi'u min talabatil ilmi, namun tatkala didengar oleh pemula, ya, dhanna annahu min akabir ulama, sehingga pemula ini akan mengira dia termasuk ulama kibar. Ya. Lakin law kharaja qaida umlatin an hadzal mawdu' alladhi haqqaqahu wa naqqahahu wa raja'a 'alaiha wajadta annahu laisa 'indahu ilmun. Akan tetapi kalau seandainya dia keluar seukuran ruas jari saja dari tema yang dia tahqiq, yang dia teliti, yang dia kaji, ya, maka engkau akan dapati kalau dia ternyata tidak banyak ilmunya. Memang ya ikhwan, kadang ada seorang mustafid, dia buat karya tulis, Masya Allah, pada bab itu tamam jiddan. Tapi pada bab-bab lain, ada kelemahan pada dia, dhaif. Difahami? Dan anak pribadi kadang menjumpai yang seperti itu. Ya kita anggap dia syekh lah ya. Dalam bab ini luar biasa dia mumpuni. Tapi ternyata wasi, ittila'nya belum dia menguasai seluruh bidang. Kadang mungkin dalam bab nahunya saja, atau dalam bab tajwidnya saja, atau dalam bab qiraahnya saja. Wawasannya belum, tela'anya belum. Lidzalika yajibu 'ala talibil ilmi al-mubtadi' ay yatalaqqal ilma 'ala yadil ulama al-mawthuq bi ilmihim wa amanatihim wa dinihim. Oleh karena itulah wajib bagi seorang penuntut ilmu yang pemula tadi untuk mengambil ilmu melalui para ulama yang terpercaya ilmu, amanah dan agamanya. Nah, ini kewajiban bagi seorang talibul ilmi. Ambil ilmu dari orang-orang yang terpercaya. Jelas ya? Seperti itu. Jelas? Makanya antum di sini dianjurkan kalau mau belajar, jadikan di sini batu pijakan. Kalau antum mau luas, antum rehlah. Ya, tapi paling tidak antum kalau belajar di Indonesia, ya mumpunilah gitu loh. Paling tidak ya butuh waktu 3 sampai 4 tahun dulu mondok di Indonesia. Idealnya 5 tahun. Kalau sekarang ini kayaknya kalau kurang dari 5 tahun, enggak. Ana saja jujuran, yang ana ajarkan ini, menurut ana 5 tahun belum sama dengan yang 5 tahun ketika ana masih dulu awal-awal belajar. Butuh lama. Ya, apalagi ana pemainnya sendirian. Kalau teman-teman lain, aduh kadang tambah lagi ya. Karena terlalu banyak kurikulum yang mau disetarakan dengan kurikulum Indonesia. Nah, ketika antum sudah punya bekal namanya khalfiyah, ya, punya asas dalam menuntut ilmu tadi, antum lakukan rehlah ke majelisnya para ulama, ke majelisnya para masyayikh, tastafid min masyayikh,
Itu akan membuka wawasan antum akan mendapati betul-betul ibaratnya di sana itu kolam ikan. Jadi jangan cuma, aduh saya sudah belajar di Indonesia begini-begini. Tidak. Habis istifada dari masyayikh, dari kibar, antum akan mendapatkan akhlaknya, antum akan mendapatkan tawadhu'nya, antum akan mendapatkan dengan berbagai macam. Dan yang paling terpenting, antum akan mendapatkan bagaimana kerasnya kehidupan ketika rehla menuntut ilmu. Ya. Kalau cuma di sini belum. Ya. Itu semua butuh kesabaran. Dimanapun antum belajar, ya tullabul ilm, semuanya butuh kesabaran. Ya, kuncinya seperti itu. Wallahu ta'ala mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Subhanallah.